Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Ya, baik. Kita masuk ke pengetahuan kesekretariatan untuk pertemuan kelima, yaitu membahas tentang konsep profesional dan cara kerja sekretaris yang profesional. Ya. Oh ya, tugasnya semua sudah ya. Baik, oke. Sekarang kita mulai ke apa itu profesional itu. Ya. Setiap sekretaris harus mampu bekerja secara profesional. Ya. Artinya dia harus punya pengetahuan atau knowledge yang mendalam ya, tentang kompetensi di bidang sekretaris. Ya. Selain itu juga didukung oleh kapabilitas atau kemampuan yang menunjuk kepada attitude, sikap, dan tingkah laku yang baik. Ya. Di samping juga perlunya skill yang bisa ditunjukkan, ya. Skill keterampilan yang bisa ditunjukkan. Apa saja skill yang dibutuhkan oleh sekretaris? Nah, itu sekretaris harus bisa menguasai. Nah, untuk bisa mencapai semua itu dibutuhkan beberapa sikap yang harus bisa dipenuhi oleh seorang sekretaris. Yang pertama adalah sekretaris harus memiliki sikap yang welcome, yaitu ramah. Ya. Jadi kalau ukurannya adalah wajahnya selalu tersenyum. Nah, ini mulai dibiasakan yang seperti itu. Ya, walaupun kadang-kadang kita suka lupa ya ketika kita ada pekerjaan yang banyak ataupun kita punya masalah. Nah, kadang wajah kita mencerminkan apa yang kita alami. Nah, sekretaris tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi di dalam, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak boleh tampak di luar, ya, tidak boleh tampak di face ya atau wajah. Ya. Susah ya, Bu. Ya emang susah, ya. Itulah yang dituntut oleh seorang sekretaris karena dia adalah gambaran atau citra daripada perusahaan. Sikap yang kedua adalah sopan. Ya. Kartesia. Sopan santun yang tinggi harus dimiliki oleh seorang sekretaris ya. Bagaimana dia harus bersikap yang baik dengan siapa saja tanpa membedakan, apalagi kalau membedakan berdasarkan penampilannya ya. Nanti kadang-kadang kita bisa menjadi tertipu ya. Ada seorang sekretaris rektorat ya. Suatu hari dia kedatangan tamu ya. Nah, karena tamunya itu bisa dikatakan ya lusuh ya, bajunya biasa ya, penampilannya juga biasa ya. Sebenarnya Bapak Rektor ada ya di ruang. Tetapi karena orang yang datang itu menurut dia penampilannya tidak pantas bertemu dengan rektor, kemudian dia mengatakan Bapak Rektor sedang pergi keluar kota. Nah, tamu tadi sedikit kaget ya, tapi karena dia mendapat pesan yang seperti itu, ya sudah akhirnya dia tidak jadi ketemu dengan Bapak Rektor.
Nah, sementara Bapak Rektor yang ada di dalam ruangan ternyata menunggu tamu tersebut ya. Karena sudah terlambat 30 menit kok belum datang, akhirnya Bapak Rektor bertanya kepada sekretarisnya, ya, apakah tadi ada tamu yang datang ke sini? Sekretaris itu menjawab, tamu Bapak maksudnya? Ya iyalah, tamu siapa lagi? Ya. Sekretaris tadi menjawab, kalau tamu Bapak itu tidak ada atau belum datang. Mungkin sebentar lagi, Pak. Tapi ini saya udah janji dan dia sudah mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke kantor. Tidak ada, Pak. Ada sih tadi tamu, tapi saya kira itu bukan tamu Bapak. Karena dia penampilannya sangat lusuh ya. Akhirnya Pak Rektor tadi bertanya, bagaimana orangnya, ciri-cirinya? Ya, sekretaris tadi menyebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya itu tamu yang saya tunggu. Dia akan memberikan dana bantuan pembangunan untuk kampus kita. Nah, terkejutlah seorang sekretaris karena dia gagal dalam memberikan pelayanan ya. Dia hanya melihat dari penampilan luar, ternyata tamu yang datang tadi adalah alumni yang sudah sukses dan ingin membantu universitas yang dulu dia kuliah di situ. Nah, hanya disampaikan kepada Bapak Rektor dan sekretaris mendapat teguran. Bahkan lebih dari itu mendapat marah dari Bapak Rektor karena tamunya sudah pergi dan sudah naik pesawat ya kembali ke kota tempat kerjanya ya. Nah, ini kan tadi ya, jadi kita harus sopan dan santun dengan siapa saja. Jangan memandang apa yang tampak dari luarnya. Yang ketiga adalah sikap tulus dan ikhlas ya. Sincerely goodwill ya. Apa yang dilakukan itu harus dengan ikhlas ya, senang. Kemudian yang keempat, friendliness ya, bersahabat dengan siapa saja ya, sehingga bisa punya jejaring yang banyak. Apa sih pengertian dari profesional atau profesionalisme itu? Profesionalisme itu artinya adalah to do the right thing and do it right. Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu yang benar ya atau yang baik dengan cara yang baik pula ya. Maka kalau ada kata-kata ada maling yang profesional, nah itu adalah penempatan kalimat yang tidak tepat ya. Kalau pencuri itu kan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik ya. Walaupun dia melakukannya dengan baik, tidak ketahuan, tidak ada tanda-tanda pencurian ya. Tidak boleh dikatakan profesional karena profesional itu untuk suatu pekerjaan yang benar atau yang baik dan dikerjakan dengan cara yang benar atau yang baik pula. Nah, lalu apa ciri-ciri seorang yang profesional itu? Yang pertama, dia bersedia bekerja sama, tekun. Positive thinking ya, seperti contoh tadi ya, jangan negatif thinking ya. Rasa ingin tahu yang besar, senantiasa berinisiatif, gesit, cekatan, dinamis dan mudah beradaptasi. Punya semangat yang tinggi, loyal atau setia, baik kepada pimpinan, perusahaan, maupun rekan kerja. Dan yang paling penting adalah dapat dipercaya. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan informasi atau data-data, itu dia bisa dipercaya, memegang kerahasiaan, dan sebagainya. Beberapa hal yang harus dilakukan sekretaris untuk meningkatkan profesionalismenya adalah dengan apa saja? Yang pertama, dengan meningkatkan kecerdasan mental.
yaitu membangun rasa tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan sempurna dan mengulangi apabila terjadi kesalahan. Yang kedua, tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika pada saat yang sama ada dua pilihan, di mana yang satu adalah kepentingan pribadi, yang kedua adalah kepentingan perusahaan, maka sekretaris harus mengutamakan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan motivasi yang baik. Ya. Jadi ada semangat yang baik. Selanjutnya adalah sikap mandiri. Jadi berusaha untuk menguasai dengan sebaik-baiknya, tidak sedikit-sedikit minta bantuan orang lain di tempat kerja. Selanjutnya berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan ya dari pekerjaan-pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Terus ini ya. Apalagi administrasi ya. Itu berkembang terus, maka bagi seorang sekretaris harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Non-formal itu seperti kursus-kursus, pelatihan, seminar, diklat, ya. Atau juga bisa ditempuh melalui on the job training atau magang di perusahaan yang lebih baik, ya, sehingga dia mempunyai pengalaman yang lebih, ya. Nah, supaya sebagai seorang profesional dia bisa mencapai kesuksesan, sekretaris harus punya kemampuan intelektual yang cukup, ya. Nggak bisa jadi sekretaris itu adalah orang yang EQ-nya kurang, maksudnya lambat di dalam menangkap segala sesuatu, ya. Lambat di dalam memahami sesuatu, itu nggak bisa jadi sekretaris. Jadi sekretaris itu harus intelektualnya itu kuat. Karena dia nanti akan ada negosiasi, akan ada tugas-tugas yang butuh analisa, dan sebagainya. Yang kedua, sekretaris haruslah seorang yang imajinatif, ya. Jadi dia punya ide-ide atau inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki cara kerjanya. Kemudian yang ketiga, berwawasan luas, ya. Tahu banyak hal, ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata, itu harus dimiliki oleh seorang sekretaris, terutama informasi-informasi yang update. Nah, yang keempat ini yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu memiliki verbalisasi yang lancar, cara bicaranya yang lancar, ya. Kalau ada yang masih sulit mengkonekkan antara apa yang ada di pikiran dengan apa yang ada di lisan, nah ini susah untuk menjadi sekretaris, ya. Di kepalanya banyak, tapi tidak bisa disampaikan. Nah, ini jangan pilih untuk jadi sekretaris, ya. Bagaimana Bu kalau kita kondisinya seperti itu, tapi pilih jurusan sekretaris, ya? Nah, Anda bisa pilih extension daripada pekerjaan sekretaris. Maksudnya yang lainnya, kepanjangan pekerjaan yang lainnya. Seperti apa misalnya? Misalnya arsiparis, ya bisa, ya. Atau kita sesuaikan ya dengan kapasitas yang ada pada diri kita, ya. Jadi jurusan sekretaris itu tidak harus jadi sekretaris, ya. Banyak peluang-peluang atau formasi-formasi yang bisa diisi oleh mahasiswa di jurusan sekretaris, ya. Dia bisa jadi arsiparis,
bisa jadi apa itu? Enter data ya, bagian di komputer ya, bisa jadi bagian tata usaha ya, kemudian kasir ya, dan sebagainya. Banyak pilihannya, jangan khawatir. Nah, bagi yang memang kuat keinginannya untuk menjadi seorang sekretaris ataupun humas ya, maka 4 hal ini harus benar-benar ditempa pada dirinya. Dan bahkan dengan 4 hal ini kita bisa menjadi apa saja atau kita bisa meraih peluang apa saja. Mungkin menjadi supervisor ya, kepala bagian dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya untuk mencapai profesionalisme kerja. Ya, baik, nanti dikembangkan sendiri di buku pegangan kuliah sudah ada, tapi di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan yang tidak ada di buku pegangan kuliah. Jadi harus Anda perhatikan, mungkin juga akan keluar dalam ujian tengah semester ya. Jadi jangan hanya menyandarkan pada buku pegangan kuliah karena kadang saya melakukan pengembangan. Nah, baik, untuk pertemuan kelima ini sebagai follow up-nya ada tugas ya. Setelah Anda memperoleh gambaran tentang profesionalisme kerja seorang sekretaris, bagaimana Anda harus menyiapkan diri untuk menjadi sekretaris yang sukses ya. Buat narasi atau uraian dengan cara berikut ini. Paragraf pertama menggambarkan capaian. Apa itu capaian? Yaitu menceritakan apa yang sudah ada pada diri Anda untuk menjadi seorang sekretaris yang profesional. Misalnya, Anda menyampaikan bahwa Anda sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dibuktikan dengan bla 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 dan sebagainya. Mempunyai kemampuan begini begitu ya, sampaikan semua yang ada pada diri Anda sejujurnya aja, nggak usah mengarang-arang. Paragraf yang kedua menggambarkan kendala. Jadi kalau Anda ingin menjadi sekretaris, itu hambatan apa saja yang ada pada Anda ya. Kesulitan apa atau hambatan apa, kendala apa yang ada pada diri Anda untuk menjadi seorang sekretaris. Paragraf ketiga menggambarkan keberlanjutan ya. Tentu dengan adanya kendala-kendala itu tidak terus kita putus asa, enggak ya, karena kita kan masih pada masa pendidikan, masih ada kesempatan untuk melakukan improve ya, pengembangan ya. Nah, keberlanjutan ini berisi tentang menggambarkan apa saja yang harus Anda lakukan untuk mewujudkan keinginan menjadi seorang sekretaris ya. Jadi nanti terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi capaian, paragraf kedua kendala, paragraf ketiga keberlanjutan. Nah, tugas ini diketik minimal 500 kata ya. Pengumpulan paling lambat minggu depan ya, sebelum jam kuliah dimulai. Paling lambat kalau Anda mengumpulkan hari ini juga lebih bagus ya. Kesempatan saya untuk buka-buka lebih banyak ya. Nah, saya kira itu jelas ya tugasnya. Baik, ya. Untuk font dan sebagainya terserah ya. Yang penting diketik minimal 500 kata, dikumpulkan pada hari Jumat ya, dikirim seperti biasa yang melalui Google Classroom ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.